pagi. Eh, Kali ini kita akan menganalisa yaitu di XAU-USD di analisa harian. Sekarang tanggal berapa, Mas? Sekarang Tanggal tanggal hari Senin tanggal 22 Januari 2024. 4. Oke. Analisa ini kita buat per pukul 10.48 ya, 10.48. Ya, 10.4. 10.48. Jadi hari ini secara market, secara di XAU-USD, kebetulan aku pakai metode ranging ya. Jadi metode ranging itu jadi dia ada konsolidasi dulu, baru saya memanfaatkan untuk breakout. Nah, kalau dari segi metode saya itu kita ini dulu ya, kita hide dulu. Di situ ada terbentuk ranging ya, Mas. Oke, teman-teman Oke, bisa dilihat di ini juga bisa terbentuk ranging, tapi untuk ranging eh, yang aku mau itu ini kurang sempurna. Kita bisa dilihat di time frame 1 jam. Nah, itu rangingnya seperti ini dia. Jadi candlenya tuh kecil-kecil-kecil. Jadi nggak. Jadi masih awal-awal kali ya, masih awal-awal hari, awal minggu juga. Jadi saya belum masih. bisa ambil posisi untuk yang gold ini. Tapi saya sudah menganalisa waktu itu dari minggu kemarin. Oke, Waktu harga dari sini saya memantau di area sekitar 2020-2016. Ternyata dia berhasil breakout. Lalu area pantau kedua itu di area 2009 sampai di 2031. Dan ternyata betul si area itu bisa si candle menyentuh di area 2039. Cuma dia nggak oke. bisa naik ya. Dia mentok di sini nih. Hmm. Dia apa ini ya? Eh, Resisten ya. Kalau misalkan di time frame, nah kita bisa jadi Ya, mungkin saya tambahin Mas Sigit, mungkin di resisten. daerah 2039 di tanggal 10 Januari, di situ juga ada area resistance. Jadi mungkin di daerah 2039 itu ada rejection. Ya, Jadi di tanggal 19 Januari terjadi pengulangan rejection di 2039. tuh di sini ya. Iya, ya betul. Ini valid dan ini valid ya. Ini sudah tersentuh beberapa kali ya di 1, 2, 3. Dan Ya, ini 3 kali. untuk per minggu ini juga kemarin sudah disentuh. Dan ini area sudah nggak segar lagi sebenarnya. Ada bahan untuk bisa mantul lagi ke sini sebenarnya. Oke. Untuk analisa saya sebenarnya, untuk analisa saya sendiri itu saya belum ambil posisi apa-apa. Saya masih menunggu, masih wait and see aja. Tapi ketika harga berhasil ngebreak di area 2030, 2023, mungkin saya akan ambil posisi sell daerah sini. Posisi sell sekitar bentar, posisi sell target mungkin bisa di 2000, sekitar 2010 lah, 2010, 2010 dengan stop loss di sini. Itu sih yang rencana saya. Jadi saya masih menunggu wait and see aja. Karena Berarti kalau saya lihat Mas Sigit menggunakan metodenya breakout ya. Mungkin betul, pending order ya, tidak langsung betul. market execution. Ya, jadi saya menggunakan pending order yaitu sell stop. Nanti kita bisa jelaskan dulu ya juga ya. Apa itu sell stop, apa itu execution dan Oh eh, ya, sell limit dan buy limit gitu ya Mas ya. ya. Mungkin di next video ini kan analisa harian. Untuk secara eh, fundamental di kalender ekonomi hari ini nggak ada apa-apa sih Mas untuk di XAU ya. Hari ini tidak ada apa-apa, maksudnya tidak ada news untuk hari ini. Nggak ada news untuk market US ya. Rata-rata Ya,
adanya untuk euro, Adanya untuk Euro, JPY, JPY, dan itu medium semua sih. Jadi awal minggu ini masih rendah lah. Tidak. kemungkinan market akan ranging dulu ya hari Ya, ini. eh, seperti itu sih. Jadi kalau dari sini saya masih menunggu target sekitar eh, ini 12 ya, 10 aja. Mungkin 10 lah. Kurang lebih gini, 1 banding 1 sih. Kalau Kembali kita, satu. karena ini kecenderungan kalau lihat dari market masih bergerak bearish ya. Ya, Bergerak bearish dari time frame K1 juga ini masih agak koreksi sih, ada koreksi sedikit. Tapi secara time frame 4 jam ini masih bergerak bearish untuk si harga. oke. Itu sih dari analisa untuk metode saya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Mungkin saya akan buat apa sih metode ranging yang saya pakai, atau mungkin nanti ada Mas Fikri pakai metode yang lain. Ya, Oke. coba. Berarti Ah, berarti kalau saya lihat di sini Mas Sigit sudah bikin pending order lah ya dengan sell stop di angka 2000 berapa itu 22 ya 23. 2023. Ya, Berarti nanti ini akan kita lihat impact dari market berikutnya apakah pendingan order Mas Sigit akan kejemput atau gimana gitu nanti untuk betul, besok betul. hari atau lusa gitu. Nanti Betul. kita akan perlihatkan hasil dari analisa masing-masing analis lah Mas Sigit dan saya gitu. Ya balik lagi ini kan untuk trading kita game of probability ya Mas ya nggak ada yang Ya, 100% analisa itu akurat akurat ya balik lagi kita ada metode dan metodenya masing-masing punya probability ada betul, kemungkinan loss dan ada kemungkinan juga profit. betul, betul sekali. Eh, itu dari metode ranging. Untuk market yang lain kalau ya, itu untuk SAU USD. Jadi ini saya tandain di sini, nanti kita review lagi, mungkin bisa kita review ya, apakah kena atau enggaknya ya, yang ini ya. Ya, Untuk market yang lain, mungkin ada bahan di USD JPY. Di USD JPY ini saya juga di, mau nandain sih, saya udah analisa. Di oh sini, sudah analisa nah, sell juga ya. di sini udah terbentuk ranging ya. Di sini udah terbentuk ranging. Ini kalau bisa kita ambil di time frame 1 jam itu udah lumayan ada rangingnya. Jadi harga di sini-sini aja tuh pang pang gitu kan. Jadi saya menunggu breakout. Nah, kebetulan ini sudah ada breakout ya. Maksudnya sudah ada breakout nih dari sini, dari ranging ini. Sudah ada breakout. Ini saya ingin dulu. Nah, sudah ada breakout di mana si candle ini close di bawah ranging yang saya tandain ini. Jadi saya pagi sudah ngasih eh, posisi sell ya, Oke. posisi sell. Jadi kita tunggu apa yang akan terjadi ke market depan. Sementara posisi lagi floating loss nih. Tapi kan lagi-lagi kita market kadang tuh. Dan kebetulan kalau ranging itu di sini ada beberapa indikator juga nih Mas, ada konfirmasi. Oke. Itu ada namanya engulfing nih. Nanti mungkin Mas Fikri bisa jelasin lebih lanjut ya apa yang maksud engulfing. Oke, iya nanti akan saya lanjutkan Ini ada penjelasan. ini ada salah satu indikator untuk eh, konfirmasi seperti itu. Makanya saya ambil posisi sell di sini. Seperti itu sih Mas. Mungkin dari Mas Fikri bisa di-share untuk analisanya seperti apa untuk di SAU kali ya. Oke, Kita baik. lihat dari Oke. analisa Mas Fikri. Juga. Kalau dari analisa saya hari ini XAU USD hari Senin masih bergerak sideways ya di Tuh. angka sekitar saya tandain di 2039 sampai sekitar 2026. Ini time frame H4. Nah,
H4 yang tersebelum ini nih, kita lihat di sini terjadi semacam chart pattern, yaitu hampir doji di sini. Hmm. Ah, dan selanjutnya H4 yang setelahnya itu ada potensi terbentuk bearish engulfing. Di sini sebentar lagi, 3 jam lagi candle ini close. Jika terjadi engulfing dan close di bawah atau sekitar 2025, saya di sini akan pending order di sekitar 2020 ya. Oke, Hah? 2020 ya Mas. Ya, 2020 SL saya 100 pips. Oke, Sebentar, sorry. Ini 2024. 2024. Nah, begini. Saya akan sell stop di 2024, terus TP-nya di 2008. Di sini ada area penolakan, dan di sini saya SL-nya 100 pips di luar atau di ekor terakhir eh, candle yang mirip doji ini. oke. Nah, jadi sekitar 1:1,5 Dibanding risk and 1,5. risk and ya risk and rewardnya. Nah, ini jika kalau misalkan ini terjadi bearish engulfing, maka di sini ada sell stop di sini. Nah, jika nanti market akan bergerak lawan arah, metode saya akan stop and reverse. Biasanya saya akan buy stop lagi di sini 2034. Tapi saya akan bikin pending ordernya jika ada potensi akan terkena SL. Oke, jadi sebelum sebelum untuk pertama mungkin single posisi ya Mas Fikri mungkin ambil sell stop. Tapi ketika ada pembalikan, potensi pembalikan baru Mas Fikri eh, bikin buy stop ya. Ya, saya akan balik arah. Metode saya jika ada potensi gagal, maka saya akan buy stop dan SL-nya sama 100 dan TP-nya saya balik ke 150 lagi. Jadi SL menjadi entry, terus yang entry yang sebelumnya menjadi SL dan TP-nya akan di area baru ini. Di sekitar ini berarti. Hmm, oke. Nah, pas Mas, juga di sini ada area eh, area ranging juga di sini. Nah, jadi nanti akan jadi target saya kalau misalkan market tidak sesuai arah oke. analisa saya yang pertama. Itu aja kalau dari XAU USD. Ada market lain? Mungkin saya akan ke GBP USD. Ini GBP USD, analisa saya kemarin itu hari Jumat ini sell stop karena di sini ada bearish engulfing, namun di sini masih floating loss dan SL-nya di sini 40 pips. Nah, Oke, jika nanti ternyata SL, saya biasanya akan balik arah juga di sini. oke. Dan ini Nanti semua akan, ordernya pakai spending order ya Mas? ya, kita membiasakan untuk metodenya itu konsisten dari segi pending order. Kita selalu stop order, tidak ganti-ganti, dan eh, kita membiasakan untuk set and forget juga. Jadi biar market yang bergerak kemana, baik itu ke arah SL atau TP, dan kita tidak mengupayakan intervensi pada market. Oke. Nah, dari Eh, segi NU atau dari mana? NU, kalau dari NU di time frame H4, di sini saya melihat ada ranging juga, masih di sekitaran harga 0,60913 sampai 0,61349. Oke, Dilihat dari tanggal 19 Januari kemarin, di sini ada bullish engulfing dan bergerak masih di area sini.
Tapi jika nanti market akan break di atas sekitar 0,61423, maka saya akan buy stop di harga 61.500, Hmm. 500, SL 60 pips, TP-nya juga 60 pips. Jadi 1:1. Oke. Oke, Mas. Ini mungkin sebelum lanjut, eh, kenapa kita harus mengukur risk ratio kita? Kayak misalkan Mas Fikri itu 1:1, ada yang mungkin 1:1,5, dan lain-lain, Mas. Itu untuk fungsinya sebagai apa sih, Mas? Ya, balik lagi, market kan ada probability, tidak selamanya profit. Jadi, Oh. kenapa kita 1:1? Jadi, SL itu yang kita hitung 60 pips, jika loss nanti akan tercover oleh risk and reward yang minimal 1:1 lah. Jika lossnya 60, maka nanti TP-nya akan 60 juga. Jadi, Oke. hitungannya BEP atau 0 gitu. Tapi kalau misalkan tadi XAUUSD saya 1:1,5 ini contohnya. Kalau misalkan nanti saya SL 100, maka nanti kalau saya TP itu 150. Maka kalau Hmm. kita net off-in 150 dikurang 100 SL itu, kalau jika nanti ada yang TP, maka SL itu tercover yang 100-nya, maka masih 150 dikurang 100, maka masih profit 50 pips gitu. Makanya kita Oke. pentingnya menjaga Money management. money management, SL tidak lebih dari TP itu untuk mengcover terjadinya loss di kemudian hari. Begitu sih Mas Sigit. Ya. Dan ini penggunaan SL itu wajib banget ya, Mas. Jangan sampai terlewat ya, betul ya? Oh iya betul, karena SL ini kita anggap seperti batasan resiko lah, Oke. pengaman kita. Jangan sampai nanti equity yang kita punya itu eh, kena atau margin call karena kita tidak memasang resiko yang udah kita batasin. Oke, Gitu baik. Mas Sigit. Oke. Berarti nanti menarik nih, Mas. Nanti kita buat penjelasan untuk teman-teman semua. Apa yang dimaksud dengan margin call, apa yang dimaksud seberapa pentingnya itu SL dan risk ratio, atau mungkin dalam cara kita mengatur manajemen untuk penggunaan equity balance kita, dana kita lah, yang kita pakai modal sebagai eh, modal trading. Jadi supaya ada rambu-rambu mungkin ya Mas ya untuk menjaga money management kita dalam bertrading ini Mas. Betul. Nanti kita ke depannya akan membahas tentang istilah-istilah umum lah. Oke, Mulai dari money management, psikologi, terus metode, dan apa namanya risk and reward ratio lah, istilah-istilah dalam trading. Nanti kita akan buatkan video di next. oke. Ada lagi mungkin Mas Fikri yang dianalisa? Untuk market sih belum ada peluang lagi sih Mas, sementara ini masih bergerak ranging, jadi saya tidak mentradingkan semua pair juga. Jadi Ya. saya mungkin akan wait and see dulu, melihat pergerakan XAUUSD sama GBP USD ini. Nanti kalau SL ya saya akan balik arah, dan sama yang NZD USD ini saya juga lagi nunggu juga, kalau dia breakout maka saya akan eh, stop order di sini. Dan yang lain belum ada peluang sih Mas Sigit, masih masih sama. Masih sama ya, karena mungkin karena market juga baru bergerak ya di awal minggu ini ya, di awal minggu minggu, hampir minggu-minggu terakhir bulan Januari lah ya. Iya betul ya. Nah, jadi memang kalau dalam hal trading itu kita nggak perlu, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan ya, betul ya Mas? Jadi kita harus Ya, sabar, kuncinya sih sabar sih ya, sama musuh dari trading itu psikologi ya Mas ya. ya, jika nggak ada peluang ya kita nggak usah paksakan untuk masuk market. Mending kita Betul. lihat aja dulu gerak-gerak market gerak kemana, baru kita analisa untuk pergerakannya dia.
gitu Mas. Oke, baik Mas. Jadi mungkin teman-teman ini kan video baru, video pertama kita di skenario trading. Jadi teman-teman bisa nanti lihat updatean apa yang kita sudah tandain, apakah posisi yang kita buat tadi kena atau enggaknya. Kita mungkin akan update di malam hari ya mungkin ya Mas ya, sekitar jam 8 jam 9-an lah ya Pak. Ya, kita akan usahakan akan konsisten tiap pagi kita akan bikin analisa pagi, terus malam kita lanjutkan review dari analisa pagi itu apakah kena SL atau TP atau kita akan buatkan analisa yang baru lagi di malam Betul, hari itu juga gitu. Kita betul. akan usahakan konsisten tiap hari. Oke, jadi Itu sih Mas. teman-teman juga bisa cek di YouTube kita, jangan lupa di subscribe sama tekan lonceng ya. Ya, Eh, ini juga saya mengingatkan buat teman-teman, ini analisa ini murni analisa hanya sebagai referensi saja, bukan untuk teman-teman diikuti juga tidak, silahkan. Semua orang kan punya metode masing-masing ya Mas ya. betul. Ini hanya referensi saja berdasarkan analisa teknikal yang kita eh, punya dan kita bagikan, share. Jika dirasa yakin, ya silahkan. Tapi jika tidak dirasa yakin, itu kembali ke tanggung jawab individu masing-masing. Betul. Oke, mungkin kita nanti akan review malam. Apakah masih plotting atau masih sudah terkena SL atau TP. Jadi kita lihat saja, Mas. Oke, mungkin sekitar jam 8 malam kali ya Mas ya. Ya, Nunggu candle H4 hampir mau close atau buat H4 yang oke, baru lagi kita analisa oke, yang terupdate lagi. Mungkin itu aja untuk hari Senin ini. Nanti sampai ketemu lagi jam 8 malam ya Mas. oke, siap, Mas. Terima kasih semua.